Sebagai pemula dalam dunia ikan cana, pernahkah Anda mendengar istilah anatomi, dorsal, bar, dot, fin, dan sebagainya? Apakah Anda tahu tentang arti dari istilah-istilah tersebut? Sebagai pemula, kadang kita dibuat bingung dengan istilah-istilah yang ada tersebut, dan kadang kita juga dibuat minder ketika berbicara dengan orang yang memang sudah sangat tahu tentang istilah-istilah tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut, dalam video ini saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa istilah populer pada tubuh ikan cana. So, tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, seperti biasa, jika Anda tidak keberatan, mohon dukungannya dengan cara subscribe channel ini terlebih dahulu sebagai bentuk apresiasi terciptanya video ini. Istilah populer yang pertama pada tubuh ikan cana adalah anatomi. Anatomi dalam dunia ikan cana bisa diartikan sebagai struktur tubuh, bentuk tubuh, ataupun bagian-bagian tubuh secara keseluruhan dari ikan cana itu sendiri. Ikan cana terdiri dari bagian-bagian tubuh seperti kepala, badan, dorsal, fin, dan sebagainya yang membentuk struktur tubuh ikan cana secara keseluruhan. Struktur tubuh ikan cana secara keseluruhan inilah yang disebut sebagai anatomi. Istilah populer pada tubuh ikan cana yang kedua adalah fin. Fin adalah istilah lain dari sirip ikan. Ikan cana memiliki beberapa sirip, yaitu sirip depan, sirip atas, sirip bawah, dan sirip ekor. Keseluruhan sirip inilah yang disebut sebagai fin. Sementara itu, untuk bagian sirip yang sudah disebutkan tersebut memiliki istilah masing-masing, seperti dorsal, anal, pektoral, dan kaudal. Arti istilah-istilah ini akan saya jelaskan pada penjelasan berikutnya. Istilah populer yang ketiga ada pektoral. Pektoral adalah istilah untuk penyebutan sirip bagian depan atau sirip dayung ikan cana. Jika Anda perhatikan, ikan cana bahkan ikan lainnya pada umumnya pasti memiliki sirip bagian depan di bagian samping belakang kepalanya. Bagian sirip inilah yang disebut sebagai pektoral. Fungsi sirip pektoral adalah untuk pergerakan maju, mundur, ataupun mengerem, dan juga membantu ikan untuk berbelok ke kiri ataupun ke kanan. Yang keempat ada istilah dorsal. Dorsal adalah istilah untuk menyebutkan sirip bagian atas ikan. Ikan cana ataupun ikan lainnya pasti memiliki sirip pada bagian atas tubuhnya. Sirip inilah yang disebut sebagai dorsal. Sirip dorsal ini berfungsi dalam kestabilan ikan ketika berenang. Sirip ini bersama dengan sirip anal akan membantu ikan untuk bergerak memutar. Istilah populer pada tubuh ikan cana yang kelima adalah anal. Anal adalah istilah untuk menyebutkan sirip bagian bawah belakang anus ikan. Ikan cana biasanya memiliki sirip anal di tubuhnya. Sirip anal ini terletak tepat di belakang anusnya. Fungsi sirip anal ini adalah untuk membantu dalam stabilitas berenang ikan cana dan mengontrol pada saat ikan bergerak memutar. Yang keenam ada istilah kaudal. Kaudal adalah istilah lain dari sirip ekor. Sirip kaudal berfungsi sebagai sirip pendorong sekaligus berfungsi sebagai kemudi untuk ikan berbelok ke kanan ataupun ke kiri. Dasar sirip kaudal disebut sebagai batang ekor yang dilengkapi dengan otot renang yang kuat, berfungsi sebagai penggerak ibaratnya motor pada kapal. Yang ketujuh ada istilah ventral.
ventral merupakan istilah lain dari sirip perut. Sirip ventral berfungsi sebagai alat penyeimbang agar posisi ikan tetap stabil. Sirip ini berfungsi dalam membantu menstabilkan ikan saat berenang. Selain itu, sirip ini juga berfungsi untuk menempatkan posisi ikan pada suatu kedalaman. Secara umum, sirip ini berfungsi untuk bergerak maju dan turun. Istilah populer pada tubuh ikan cana yang kedelapan adalah rim. Rim adalah istilah untuk menyebutkan bagian lis atau garis pada ujung luar sirip ikan. Rim biasanya ditandai berupa warna yang berbeda dengan warna dasar sirip ikan secara keseluruhan. Warna rim ini biasanya sangat beragam. Ada yang berwarna biru, putih, oranye, merah, dan sebagainya. Istilah populer yang kesembilan adalah bar. Bar adalah istilah untuk corak yang membentuk pola pada tubuh ikan cana. Bar ini sangat umum ditemukan pada tubuh ikan cana, namun ikan cana yang sedang dalam kondisi mental terganggu atau mengalami stres, bar ini biasanya tidak dapat terlihat dengan jelas. Hal ini karena kondisi pigmen dalam tubuh ikan sedang kacau. Istilah populer yang ke-10 pada bagian tubuh ikan cana adalah dot. Dot adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan corak titik ataupun totol-totol pada bagian tubuh ataupun kepala ikan cana. Titik ataupun totol tersebut ada yang berwarna hitam, putih, merah, biru, kuning, dan sebagainya. Biasanya ikan cana yang semakin banyak dot maka akan terlihat semakin cantik. Istilah populer dalam tubuh ikan cana yang ke-11 adalah cabung dan bunga. Istilah cabung dan bunga biasanya digunakan pada jenis ikan cana maru. Istilah cabung diambil dari singkatan calon bunga, yaitu bibit corak yang akan tumbuh pada bagian tubuh ikan cana. Sementara bunga adalah bagian dari corak hitam pada bagian tubuh cana maru yang di pinggirnya terdapat corak kilau putih. Corak hitam dengan pinggiran putih tersebut membentuk pola seperti bunga. So, itulah 11 istilah populer pada tubuh ikan cana. Semoga video ini dapat membantu Anda dalam memahami istilah-istilah pada bagian tubuh ikan cana. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon bantuannya dengan cara mensubscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.